Bab 65. Adam menyesal. Apa kamu masih belum bisa move on, dokter? Aulia bertanya dengan tatapan lembut pada dokter Fitria. Sedangkan yang ditatap hanya mengembuskan napas pelan. Dia sendiri juga merasa bingung dengan keadaannya. Sebenarnya aku juga bingung. Hatiku sudah terlanjur sakit hati dengan dokter Adam. Tapi meskipun begitu, entah kenapa masih ada titik kecil di hatiku yang mengatakan, jika cinta ini masih ada. Apalagi sekarang dokter Adam lebih memperhatikanku. Entahlah Aulia, aku ingin bisa cepat move on darinya. Aulia, aku harus bagaimana? Ujar Fitria sendu. Aulia menyentuh tangan Fitria. Sepertinya memang dokter harus bertemu dengan dokter Adam secara empat mata. Kalian harus saling terbuka tentang perasaan masing-masing. Jangan sampai pada saat dokter Reno melamar, dokter masih ada perasaan yang mengganjal. Setidaknya dokter Fitria sekalian berpamitan pada dokter Adam dan mengatakan bahwa dokter akan serius dengan dokter Reno. Ucap Aulia. Fitria manggut-manggut. Sepertinya dia memang harus menyanggupi permintaan Adam yang mengatakan ingin bertemu dengannya. Baiklah, mungkin ini akan menjadi pertemuan yang terakhir kami, karena aku juga sudah mempunyai keputusan. Jawab Fitria. Malam harinya, Sandi melihat sang istri berjalan dengan sedikit pincang setelah selesai sholat Isya berjamaah. Aulia memutuskan untuk langsung rebahan di tempat tidur. Sayang, kenapa sejak tadi aku lihat kamu jalannya kayak pincang seperti itu? Apa ada yang sakit? Tanya Sandi. Iya mas, kaki Lia sakit buat jalan. Sandi mendekat dan duduk di sisi ranjang. Coba mas lihat, kayaknya kakimu bengkak yang... Sandi menyibak kamis istrinya dan mengamati kaki Aulia yang memang terlihat membengkak. Sandi naik ke atas ranjang dan mengangkat kaki sang istri. Diletakkan di atas pangkuannya. Sayang mas pijit ya. Aulia menggeleng. Jangan mas, nanti mas capek loh. Gak apa-apa, coba mijit kaki istri aja. Lagian kan ini juga bengkak. Nanti aku akan minta Mbak Inem buat ambil minyak. Ucap Sandi menekan nomor di ponselnya. Tidak lama kemudian Mbak Inem datang dan membawakan minyak oles. Anu tuan, biar saya saja yang mengoleskan. Ucap Mbak Inem. Gak usah mbak, biar aku saja. Mau manjain istri dulu. Ucap Sandi terkekeh. Akhirnya Mbak Inem pamit dan Sandi berjalan ke arah istrinya. Sini, mas olesin pakai minyak urut ini. Ucap Sandi. Aulia tersenyum bahagia menatap sang suami yang begitu telaten mengurut kakinya itu. Wanita itu tidak menyangka bahwa seorang Sandi Prayoga, orang yang paling berpengaruh dan terpandang di Jakarta, mau memijit kaki istrinya. Adam menjemput Fitria di rumahnya. Malam ini Fitria berjanji akan makan malam bersama dengan Adam karena ajakan dari pria itu. Sebenarnya Fitria sangat enggan untuk makan malam bersama dengan Adam lagi. Tetapi sepertinya dia akan memberi satu kali lagi kesempatan untuk mereka bertemu. Dan setelah itu Fitria akan menjauh dari Adam. Saat ini mereka tengah berada di dalam mobil menuju ke sebuah restoran yang telah dipesan oleh Adam. Entah kenapa bisa berdua di dalam mobil seperti ini membuat Adam merasa bahagia. Senyum-senyum sendiri seperti remaja yang tengah jatuh cinta. Rasanya tidak percaya bisa mendapatkan kesempatan lagi oleh Fitria. Pria itu akan mengutarakan semua perasaan yang mengganggunya akhir-akhir ini. Adam melirik Fitria yang dari tadi sibuk memainkan ponselnya. Entah kenapa Adam tidak suka dengan sikap Fitria saat ini. Mengabaikan dirinya dan lebih asyik memandang ponsel sambil tersenyum. Fitria, lagi chatting sama siapa? Tanya Adam membuat Fitria menoleh. Bukan siapa-siapa. Jawab Fitria. Hening. Maafkan aku. Lirih Adam. Fitria menoleh kembali. Apa tadi yang Anda ucapkan? Adam ikut menoleh sekilas. Kemudian kembali fokus ke depan. Maafkan aku Fitria. Aku banyak melakukan kesalahan padamu. Mencampakkanmu. Bahkan sampai menuduhmu yang tidak-tidak. Maaf. Sungguh aku menyesal. Jawab Adam. Fitria merasa sedikit lega setelah Adam mau meminta maaf padanya. Sudahlah.
Tidak perlu bahas masalah itu. Aku juga sudah melupakan semuanya. Adam langsung menghentikan mobilnya. Lupa? Kamu sudah lupa dengan semua itu? Seru Adam. Fitria menghadapkan tubuhnya ke arah depan. Tentu saja, aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Karena hal itu sangat menyakitkan. Bahkan aku tidak ingin ada di posisi itu saat ini. Kecewa, marah dan sedih. Sudah pasti akan merasa terpuruk. Tapi untung saja setelah aku memutuskan pertunangan denganmu, ada seorang pria yang datang menolongku, membuatku tertawa dan mengobati sakit hatiku. Dia menuntunku untuk berdiri dan membawaku keluar dari lembah keterpurukan. Hari ini dan seterusnya. Jawab Fitria tanpa menatap Adam. Adam mencengkeram setir mobilnya. Dia merasa sedih sekaligus kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri. Pria itu tahu bahwa semuanya berasal dari dirinya. Menuduh Fitria dan menyuruhnya memohon pada kedua orang tuanya agar membatalkan pertunangannya. Maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya, Fitria. Tolong kembalilah padaku. Fitria terkejut mendengar hal itu. Bersambung.